Amal bab yang ke-26 yaitu membahas tentang amal. Lain amal kan, ini amal ini angan-angan. Maksudnya angan-angan ini orang ini merasa lawas lagi hidup. Nah ini kada ingat lawan mati. Nah ini amal orangnya angan-angan. Nah kadang-kadang angan-angan orang ini banget benar kan, yaitu pada masuk akal. Mahanya 100 tahun yang akan datang, umurnya dia sudah 50 tahun ini mungkin hanya secara adat adalah hidup 100 tahun akan datang. Nah, tapi karena kebodohan dan nafsu itulah kadang-kadang orang masih mahanya seperti itu. Nah padahal semestinya adalah kita disuruh ingat lawan mati dan kita membayangkan kematian itu sangat dekat sekali sedalam kita. Nah supaya apa? Nah supaya kita bisa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bila orang rasa lawas lagi hidup santai-santai juga ibadahnya. Ya. Ini sehingga ada istilah aku ya ibadah dihimat menghadang umur 70 tahun aja kena. Sampai berapa umur saya? Qala sallallahu alaihi wasallam akhwafu ma akhafu alaikum isnani tulul amal wa tibaul hawa wa inna tulul amal yunsil akhirah wa tibaul hawa yasudu anil haq. Rasulullah SAW bersabda,
sesuatu yang paling aku takutkan di antara hal-hal yang kutakutkan terhadap kalian umatku. Nah, jadi ini hal-hal yang dikhawatirkan Nabi terhadap umat ini banyak lah. Cuma di antara yang paling dikhawatirkan Nabi itu dua. Nah, yang pertama tulul amal itulah dari panjang angan-angan atau merasa lah hidupnya itu masih panjang. Nah, ini bahayanya adalah. Nah, yang kedua ujar Nabi, yang kukhawatirkan terhadap kalian umatku itu adalah mengikuti hawa nafsu. Nah, ini dua macam ini. Dan sesungguhnya ujar Nabi, orang yang panjang angan-angannya atau merasa masih lama hidup itu menyebabkan dia lupa kepada akhirat. Karena ini bayangannya masih lawas hidup, lalu kebutuhan hidup ini lah karena ya anggap dia membayangkan hidup 100 tahun lagi misalnya, kan? Lalu otomatis dia berusaha untuk bangga mendapatkan apa yang ia butuhkan dalam hidup yang panjang dalam bayangannya. Nah, sehingga sibuk lawan dunianya karena senilai padahal Tuhannya sudah umur. Nah, akhirnya karena sibuk lawan dunia, nah ini kada ingat lagi lawan akhirat. Nah, ini bahayanya orang tulul amal. Watibal hawa, dan sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu yasuddu anil haq, itu menghalangi daripada kebenaran. Nah, ini nafsu itulah, nah dia macam-macam sifat buruk yang dimiliki oleh nafsu ini. Nah, kalau orang mengikuti nafsu, dia tidak akan bisa mengambil kebenaran. Nah, contohlah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Nabi ini dakwah awal-awal dan dakwah kepada orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Nah, mereka itulah kadang menerima dakwah Nabi ini kebanyakan. Karena Nabi 13 tahun dakwah di Mekah itu, yang masuk Islamnya itu cuma 70 orang aja. Selama 13 tahun 70 orang yang masuk Islam. Nah, kenapa? Nah, karena di Mekah itu banyak keluarga Nabi. Nah, maka peranahnya ini Marina, ya kan, Abu Jahal, Abu Lahab, kalau Abu Lahab Marina wujud, kalau Abu Jahal ini peranah Marina. Nah, mereka itu penyebabnya memang pada dapat hidayah itu pasti segala penyebabnya. Jadi penyebab yang zahir itu adalah mereka mengikuti nafsu. Kenapa? Alasan nafsu ini adalah, wah ini untuk apa aku mengikuti Muhammad, aku lebih tua dari Muhammad. Aku lebih berpengalaman dari Muhammad. Macam-macam lah alasannya. Nah, ini sebenarnya mengikuti nafsu. Nah, beda di Madinah. Nah, Madinah itu Nabi 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Di Madinah 10 tahun aja Nabi lah. Tapi yang masuk Islam tidak kurang dari 124.000 orang. 124.000. Nah, kalau di Mekah tadi 13 tahun 70 aja. Nah, itu ngarannya mengikuti hawa nafsu itu menghalangi orang dari kebenaran. Nah, padahal sebenarnya adalah dalam hati kecilnya Abu Lahab, Abu Jahal itu mengakui kebenaran Nabi, cuma gengsinya itu. Nah, gengsinya nafsu lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sa'imun li salasatin bi salasatin lil muqibi ala dunya wal harisi 'alaiha wa syahihi biha
bi faqrin lagi nabatahu wa syughlin la faraga minhu wa hammin la faraha ma'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku jar Nabi menjamin ini jaga bahasa kasarnya orang lain ini wani bertaruhan. Bertaruhan nggak boleh. Ya bahasanya kita tuh kan saking yakinnya dengan pernyataan ini aku wani bertaruh nah. Bagi 3 perkara dengan sebab 3 perkara. Artinya bila 3 ini nanti gawe orang pasti menimbulkan sebab 3 juga. Nah ini yang pertama lah orang lil muqimi ala dunia, orang yang terserungkam atas dunia. Nah ini istilah kinayah, terserungkam itu maksudnya adalah orang yang berhimat benar menggawi dunia. Nah, jika terserungkam itu mukib itu asalnya orang yang pada kau berdiri lawan batis lagi lentuhut aja lagi berdiri. Nah, jadi saking lawan dunia adalah artinya sudah kehabisan tenaga, peribahasanya masih aja lagi. Itu satu. Nah yang kedua wal harisi alaiha, orang yang terlalu ambisi lawan dunia. Mau kadang-kadang lah berusaha ada kawal lagi, tapi hatinya tetap ambisi terhadap dunia ini sangat besar sekali. Nah yang ketiga orang yang terlalu pelit dengan dunia. Nah ini sudah bisian dunia pelit benar. Syahih ini lebih dari bakhil lah. Kalau orang bakhil itu inya kada mau memberi orang lain tapi masih mau berkorban untuk dirinya. Itu bakhil ngarannya. Kalau syahih ini lah memberi orang sudah kada gasaninya pun gak ada hakun dia. Nah ya kisah dulu sama hari ini lah. Nah ini mau nyok duit loan bini ini bertukar ke pasar 5.000 ya. Pokoknya ikan bisa-bisa 5.000 tuh kayak apa nukar, pokoknya aku hendak makan lempeng. Bingung main ini nah, mendayakan duit 5.000 nah kesan nukar bahan lempeng. Tukar ya gelapung nang paling murah sudah apa? Bubuk itu lah. Nukar gula habang nang paling murah juga. Ya sudah lah. Dapat cukup 5.000 mempas duitnya bawa boleh manang laki jadi memasak ini bola lempeng gelapung lawan gula habang tuh aja adanya ada yang lain lagi tambah uyah sedikit. Nah perhatian bola lempeng itu ada orang mengatuk rumah kamu datang, nah iya murang ini pelit benar. Ini berpikir dibukakan rumah kalihatan orang bola lempeng nih kada nyaman pada bebarian. Ya, hendak pada dibuka katuk tarus. Kayak apa? Ada karuan masak lagi lempeng ini nih lah. Sudah saya pikir masuk akan tanya ke kepala tutupi lon gubiah, nggak kepala begundul, guntingnya begundul terus malar. Kepanasan hanya derinjing ini kan buka kamu meringis. Nah ini karena tapi masak ini gula habangnya masih lilihan aja keluar pada kubiah. Nah lalu jar tamu tadi apa jar ini meringis kesakitan ya bisul pacah aja datang di mana bisul pacah gula habang. Nah itu saking pelitnya lah jadi lawan orang lain pelit terhadap dirinya sendiri pun pelit. Nah, ini syahihnya rasanya. Nah jadi 3 golongan. Yang pertama orang yang terlalu keras berusaha dunia. Nah, yang kedua hatinya terlalu besar berambisi terhadap dunia. Yang ketiga ujar Nabi orang yang terlalu pelit terhadap dunia. Nah apa sumpah Nabi? 3 yang terjadi. Yang pertama orang ini pasti ditimpa kefakiran yang tidak ada kaya sesudahnya. Jadi berumuran jadi kita fakir aja nggak itu. Masalahnya biar banyak duit
ya itu tadi kata pelempeng menuju nakanan, itu fakir namanya. Nah, kenapa? Ya itu tadilah inya dunia itu seperti bayangan. Makin kita kejar, laju kita menyasahi bayangan kita seorang, malah laju ujungnya buka. Coba biar matahari di belakang, kan di bayangan kita tuh di muka. Sasahi, kayak apa lajunya kita buka menyasahi bayangan, ya itu juga lajunya bayangan itu buka. Artinya ada mau tetangga. Nah, jadi yang bujurnya orang boleh berusaha dunia, cuma jangan terlalu keras benar. Lah, kita harus menyisihkan waktu untuk akhirat kita. Nah, jangan sampai habis waktu besan dunia aja. Nah, ini belum subuh lagi sudah tulak dari dunia. Nah, datangnya maghrib kena, ibah maghrib, berhitung lagi, berhitung buringnya lagi. Sembahyang pada, apa pada. Nah, ini ngarannya terlalu benar. Ya? Nah, jadi yang pertama, orang semacam itu pasti mendapatkan kefakiran yang tidak ada kaya sesudahnya. Artinya orang ini selalu fakir. Nah, yang kedua, wasyughlin la faragha minhu. Dia selalu sibuk kadada lapangnya. Karena orang ini ambisinya terhadap dunia sangat besar sekali lah. Jadinya nih, pokoknya waktu tuh habis gasan dunianya, sibuk terus kadada lapangnya. Tidak ada santainya. Nah, yang ketiga, nah ini Nabi ini memastikan lah bahwa orang yang kayak itu tadi lah wahamin la farahamahu, dia akan selalu bersedih berduka cita, tidak ada gembiranya serta itu. Nah, jadi kenapa? Karena orang terlalu berambisi terhadap dunia itu lah, inya itu bayangannya harus dapat dunia yang banyak, gitu kan? Sementara Allah Ta'ala itu tidak pernah menjanjikan bagi orang yang menghendaki dunia itu akan memberikan sepenuhnya, semua. Man kana yuridu dunya nutihi minha. Siapa yang menginginkan dunia, maka kami berikan kepadanya dunia itu minha sebahagian aja dari yang diinginkannya. Jadi Allah tidak pernah berjanji memberi semua keinginan kita. Nah, ya sebahagian itu bisa sebahagian kecil aja. Nah, misalnya anggap kalau dinilai lawan duit ini keinginan kita sehari ini maunya kita dapat 100 juta misalnya, adalah orang ambisi besar itu, tapi bisa aja diberi Allah Ta'ala cuma 10.000 aja sehari. 10 itu pun sebahagian juga dari 10 juta kan. Nah, beda kalau kita lah menginginkan akhirat, nah maka Allah Ta'ala akan berikan kepada kita keinginan kita bahkan lebih daripada itu. Wa Nabi Darda radhiyallahu anhu annahu asyrafu ala ahli himas. Annahu asyrafa ala ahli himas faqala ala tastahyuna tabanuna ma la taskunun wa tu'amiluna ma la tudrikun wa tajma'una ma la ta'kulun. Innal ladzina kanu qablakum banau syadidan wa jama'u katsiran wa amalu ba'idan asbahat masakinuhum kubura wa amaluhum gurura wa jam'uhum bawara. Nah, diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Darda ini melihat kepada orang-orang Himas. Ini ada satu kampung Himas, ngarannya penduduknya.
Nah, penduduknya ini rupanya kebanyakan yaitu orang yang sangat ambisi terhadap dunia. Nah, lalu Abu Darda mengatakan, apakah kalian tiada malu? Ujar Abu Darda. Kalian membangun sesuatu yang kadang-kadang kalian tidak sempat menempatinya. Oh, jadi membangun rumah ini mewah benar. 2-3 tahun nyar tuntung saking ganalnya rumah ini, soalnya ada tuntung mati orangnya sudah. Wa tu'amiluna ma la tudrikun, dan kalian itu mengangan-angan sesuatu yang kalian pun tidak sempat untuk mendapatkannya. Yaitu tadi kepanjangan angan-angan ini 100 tahun yang akan datang adalah itu nang dihayal-hayalnya. Umurnya sudah 50 tahun, berarti sampai ke situ tuh sampai 150 tahun umurnya ini. Ada apa orang ini 150 tahun umur? Nah, kemudian kalian mengumpulkan sesuatu yang pada kalian makan juga. Wah, ini berhemat mengumpulkan harta, ya kan? Nah, akhirnya kada makannya, kenapa? Orangnya mati dahulu. Siapa yang makannya? Nah, tahu aja hidup-hidup ini. Nah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ujar Abu Darda, nah, orang umat-umat terdahulu, ya, mereka itu membangun bangunan-bangunan yang kuat. Nah, ini terutama adalah zaman dahulu itu ada syaddatnya. Nah, orang yang kaya raya, nah ini membangun bangunan yang kuat. Itu sampai saking riwayat Syaddat ini lah, saking kekayaannya, dia membangun istana luas, kemudian membangun kota. Di istana itu, kemudian kota itu diberi pagar kandangnya. Nah, kalau wayah ini orang bata dari tanah, kalau punya nih amas batanya. Ini memagari kota itulah Syaddat ini. Nah, panjangnya anunya ini, pagarnya ini, kelilingnya itu kalau dihitung-hitung 300 pa. Amas anunya apa nih? Batanya itu berapa ton kira-kira, ada tahu juga. Nah, amas nih barat pada bata biasa kan, sampai kayak bata nih itu ganalnya amasnya nih lah. Paling gak ada 10 kilo. Nah, di Quran itu dikisahkan lah. Wal fajri wal layalin asyri wa syafi wal watri wal laili dayas fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara. Nah, seterusnya itulah itu kisah tentang Syaddat. Iramada talimat allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Nah, jadi dia membangun apa tadi, benteng, seolah-olah benteng adalah nah, lam yukhlaq misluha fil bilad, yang tidak pernah diciptakan. Nah, benteng semacam itu di negeri mana? Namun kita dosa 300 bangunannya itu adalah sebigin, bisian kayak bata itu amas, ukur aja saja. Biar kayak masjid ini aja mana berapa ribu batanya adalah. Kalau ini apa ngarannya, regolnya itu keliling itu 300 pal. Nah, jadi orang sebelum kalian, ujar Abu Darda ini, mereka membangun bangunan yang kokoh, yang kuat.
wa jama'u kasiran, dan mereka mengumpulkan harta banyak, wa ammalu ba'idan, dan mereka itu berangan-angan panjang ke depan sana. Artinya hayalannya panjang benar. Nah, lalu akhirnya apa yang terjadi? Lah, maka jadilah rumah-rumah yang mereka bangunan itu akhirnya menjadi kuburan. Dan angan-angan mereka itu tipu daya belaka. Nah, ini angan-angan nenek, karena kita ini rancak mahnya, amun aku bisa duit semiliar nyaman banar jar guring. Ya, ada pikirakan yang lain lagi. Sekali bebujuran besian duit semiliar justru kata pekaruan guring. Nah, bakal banyakan nukar kalutuk. Di pinggir banyu ini biasa kalutuk mah. Sampai 10 nukar kalutuk pas hari hujan tengah malam, nah ya sudah itu mikirakan karam kalutuk ini aja. Nah, jadi ini tipu daya aja lah, kita mengangan-angan keduniaan itu, menipu aja pada sesuai faktanya. Wajamahum bawaran, wajamahum bawaran, dan mereka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya itu jadinya apa? Bawaran, adalah jadi kebinasaan bagi mereka. Nah, ini tidak sedikitlah orang yang gara-gara harta, nah ini justru dia celaka. Kisah di zaman Nabi Isa alaihi salam adalah itu ada seorang hendak mengawani Nabi Isa. Nabi Isa ini kan gelarnya Al-Masih. Al-Masih itu artinya orang yang mengembara aja bisa rumah, enggak ada tidak. Jadi ada suah tetap tinggal kalau orang bisa rumah nih kan ya. Nah, lawas berdiam di rumah itu punya perjalanan tuh tak lawas di rumahnya pada perjalanan. Ada Nabi Isa ini memang ada bisa rumah lah. Nah, jadi sidennya di mana malam sih itu sidennya goreng, kita teruskan lagi perjalanan. Nah, ada orang hendak mengumpati Nabi Isa. Nah, ujar siden ini ada apa? Cuma sanggup pada. Ayah sanggup aja. Tidak iringi ya kok, oh ini ada bisa rumah jadi bisa berjalan aja terus gawian kan hari-hari. Ayo. Nah, akhirnya Nabi Isa ini ada bisian roti. Dapat roti 3. Orangnya berdua, bagi sebuting seorang. Jadi sisa sebuting. Lalu Nabi Isa ini turun ke sungai, di pinggir sungai. Nah, tinggal Nabi Isa ambil sidin sebuting. Ampunnya ambil sebuting sisanya ditinggal Nabi Isa. Di parak kurang tadi. Mbah turun ke sungai, minum aja di sungai, enggak ada bisian mau banyu aqua bang. Sungai, imbahnya bebulik naik pada sungai ini, hilang roti nang sebuting tadi. Nah, ujar Nabi Isa, mana roti nang sebuting tadi? Ujar nang kawan tadi kita tahu. Nah, sudah jalan lagi. Nabi Isa ini penasaran, artinya secara akal ada orang lain pastinya menyimpulnya sudah. Roti nang labihan gaganjilannya sebuting tadi. Nah, sampai Nabi Isa itu bertanya lah dengan bersumpah. Ujar Nabi Isa, aku bertakun lo nikah mana roti tadi dengan bersumpah dengan Allah Ta'ala, dengan nama Allah yang telah memberikan mukjizat kepadaku bisa menghidupkan orang mati. Tangkapnya kada tahu. Nah, sampai akhirnya beberapa kali Nabi Isa ini sebenarnya nggak ada mengharapkan roti itu, cuma membuktikan kejujuran orang ini lah. Beberapa kali Nabi Isa ini bersumpah lah, cuma pada kena jalan lagi sampai di satu tempat istirahat, takutin Nabi Isa lagi lah. Jawabannya kada tahu terus. Nah, sampai akhirnya
Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa adalah itu pasir jadi emas. Nah, lalu dibagi 3. Emasnya pasir tadi lah jadi emas, sebagian Nabi Isa, sebagian gesan orang itu. Nah, nang sebuting ini keganjilannya, dadak. Nah, ujar Nabi Isa, emas nang ini nang sebuting ini gasan orang nang memakan roti semalam. Nah, ini Nabi Isa ini asa yakin pasti sudah orang nenek cuma pada mau mengaku itu nah. Mendengar dapat emas 2 bagian, jadi kan dia dapatnya mengaku aja aku jadi makannya semalam. Nah, ini sama aja nang kisah lalu jual orang di taksi motor tuh ada nang bekantut lah. Takut di supir siapa pada nang mengakunya. Nah, ajar supir siapa mengaku bekantut gratis. Nah, lalu angkat tangan. Nah, akhirnya mengaku dapatnya 2 karena emas. Nah, Nabi Isa ini orang yang sangat zuhud terhadap dunia. Nah, ujar Nabi Isa nih bagian aku ambil gesan ikam juga. Cuma kita berpisah sampai di sini. Jadi ketiganya bagiannya dapatnya 3 bagian tadi kan emas. Dapatnya tapi berpisah dengan Nabi Isa. Nah, akhirnya Nabi Isa pergi ya. Mainnya nih lawan emasnya banyak dapat ini supaya sekalinya tetamu perampoknya berdua. Lalu ini berpikir handap dilawannya bakalahi kalah orang berdua seorang-sorangannya. Nah, akhirnya ujarnya damai ya kita wahai perampok. Ada usah bakalahi kita bagi 3 aja sudah nih. Nah, emas kan bagi 3. Jadi kadang alih bakalahi mau perampoknya ayo ya sudah. Nah, lalu emas banyak, duit banyak, tenela tapi parut lapar. Nah, akhirnya kayak apa? Nah, ujar nang 2 perampok tadi lah nyambat nang ampun emasnya tadi, nang bakas kawannya bisa nih. Nah, ikamnya itu ke kampung sana tukar makanan gasan kita bertiga. Ya kan? Karena kami menunggu emas ini. Tulak nyala nukar makanan nih. Lalu timbul di pikirannya bebungulan bener aku akan berbagi lon perampok yang kedua nih tuh. Ya ini aja caranya mau bakal lagi kedua nih lah. Caranya nukar makanan dibuat racun. Nah, jadi maksudnya ini kita kan bagi makanan yang berdua dimakan mati. Nah, itu mati sih kan nih ngambil emasnya tadi. Pintar juga ini lah. Nah, cuma perampok nomor 2 ini waktunya tulak tadi, gua pandir aja berunding. Amun kita bagi loh ininya emas nih bertiga, dikit bagian kita, baik kita bunuh aja. Nah, jadi kan jika ibarat emasnya 3 kilo, tengah 2 kilo seorang, amunnya berbagi 3, sekilo seorang aja. Nah, sudah berencana pokoknya bilanya datang bena, ya kah, membawa makanan kita bunuh. Nah, akhirnya ringkas cerita datang bawa makanan ya ibarat nasi bungkus ini kan 3 bungkus nasi. Cuma 2 diracuninya. Nah, ini tadi bila datang kita bunuh ya. Nah, akhirnya datang yang 2 ini siap sudah. Ubaya mandak datang mandak makanan bunuhnya mati. 62 lalu nasi bawaannya dimakannya oleh 2 perampok ini ya. Nasinya beracun, nah pada mati pada 2. Nah, imbah itu Nabi Isa ini lewat, lalu perjalanan Nabi Isa ini ternyata melewati. Dilihat Nabi Isa emas dari Sidin juga ini kan emas tadi, dan Sidin pinandu lawan bekas kawan tadi. Bertiga mati. Nah, inilah hajar Nabi Isa, orang yang terlalu mencintai dunia ini akhirnya dia celaka sendiri dengan dunianya ini. Tapi Nabi Isa ada diambil Sidin dia biar akan Sidinnya sudah emasnya itu.
Jadi Nabi Isa ini sebenarnya apa, Manu Amas itu hendak menampaikan aja lah kekuasaan Allah kalau binanya nih mau jujur. Nah itu mau jujur, ada untingannya juga sebenarnya jujur ini lah. Nah jadi itulah, jadi orang dahulu ujar Abu Darda itulah, mereka mengumpulkan dunia tapi akhirnya mereka celaka. Wa qala Ali bin Abi Thalib li Umar radhiyallahu anhu, ma idza arata an talqa sahibaika farfa gamisaka waqsid na'laka wa aksir amalaka wa qul dunashiba. Nah berkata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah jadi ini Ali menasihati Umar. Nah, padahal ini umur antara Umar lawan Ali ini ya, itu sekitar 15 tahun bedanya. Satu Sayyidina Umar. Nah ketika itu Umar jadi khalifah. Nah ujar Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, amun engkau hendak bertamuan lawan dua sahabat engkau. Yang dimaksud dua sahabat ini Nabi dan Abu Bakar, kan sudah wafat ketika itulah. Namun engkau hendak bertamuan, maksudnya bila mati kita tak kumpul lawan dua sahabat engkau itu, maka yang pertama angkatlah gamismu. Nah artinya jangan memakai gamis yang panjang sampai behiritan. Nah karena di zaman dahulu bila orang behiritan ini gamis sampai ke tanah itu sombong. Jadi angkat ujar Sayyidina Ali gamismu. Nah maksudnya apa? Ya kalau behiritan ini kan rigat lah. Tapi kita orang sombong itu gantinya lagi lawan banyak bisia lah gamis itu. Nah ini kalau angkat gamismu maksud Sayyidina Ali ini supaya pada rigat gamis itu lah. Nah jadi tinggi supaya kada rigat. Nah jadi kan kada apa sebutingannya bisian gamis ini, tapinya kada rigat ya. Nah apa? Nah ini mulainya kepanjangan sampai behiritan rigat tidak kau sebuting bisian. Nah maka ini diamalkan oleh Sayyidina Umar. Sehingga Sayyidina Umar itulah dalam riwayat Sidin menjadi khalifah, bisian gamis sebutingannya tambalannya 16. Ada madahkan 14 dan madahkan 16 tambalan gamisnya itu. Namun kita jadi RT sebuting kita tambalannya ada apa makanya hanya jadi RT aja. Ini khalifah ini Jakawaya ini presiden lah. Nah kemudian waksib na'laka, jahitlah sandalmu. Nah maksudnya jangan hendak mewah-mewah hidup ini, milihnya pagat sandal jahit aja. Menjadi presiden kira-kira pagat sandalnya kan usah pagatnya nggak nukar lagi nya hanya. Nah kemudian yang ketiga nasihat Sayyidina Ali kepada Sayyidina Umar, wa aksir amalaka, perpendek angan-anganmu. Nah bahasa kita tuh jangan mahanya tuh jangan jauh pokoknya bayangkan kematian tuh sedekat mungkin. Nah makanya Nabi itulah imal li dunya ka'an naka ta'isu gada wa amal li akhiratika ka'an naka tamutu gada. Jadi bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Nah maksudnya dunia itu santai-santai aja karena kita menganggap hidup ini lawas. Jadi hari ini kada dapat isuk lagi. Isuk kada, isuknya masih banyak kesempatan. Ini tafsir dari ulama. Nah, gimana ada juga pendengar yang salah tafsir ini. Jadinya emal di dunia kakaan kata isu gada. Beramallah kamu untuk dunia seolah-olah kamu hidup untuk selama-lamanya. Jadi bahimat jadinya mencari dunia.
Nah ini hadis ini hendaknya di bab zuhud. Itu bertentangan. Jadi menjadi guru sekumpul dari 6 bujur tafsirnya itu, beramallah untuk dunia seolah-olah kamu hidup untuk selama-lamanya. Maksudnya urusan dunia itu santai-santai aja. Karena kesempatan masih banyak. Nah sebaliknya beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok hari. Nah jadi untuk akhiratnya ada santai-santai. Aku isuk aja menggawe mati sudah isuk. Jadi harus ini juga. Nah itu maksudnya lah. Jadi kalau akhirat disegerakan, tapi kalau dunia santai-santai aja. Nah, itu maksud hadis itu. Nah jadi kita mengangan-angan sesuatu itulah. Ini bayangkan ya paling-paling isuk lagi hidup nih mati sudah. Jangan perpanjang. Itu yang ketiga lah. Yang keempat, nasihat Sayyidina Ali kepada Sayyidina Umar, wa qul dunasyiba, makanlah kamu tapi jangan sampai kenyang. Nah, jadi makannya itu berhenti sebelum kenyang. Ini aturannya lah. Jadi makan sesudah merasa lapar dan ketika makan tuh berhenti sebelum kenyang. Ini aturannya. Nah, ada kita ini ada aturan makan ini belum lapar lagi sudah makan lagi. Apalagi hari raya tiap rumah besaruan. Ya, Pak. Datang di mana laparnya hanyar keluar dari rumah ini masuk lagi sebelah itu. Artinya belum lapar lagi makan jakainya dipikirakan namun pacangan banyak kurang besaruan nih sedikit aja ini kada ini nyaman lawas sudah makan nenek aja 2 piring sebuah rumah aja kali 5 saruan. Nah jadi Sayyidina Ali menasihati Sayyidina Umar makan tapi jangan sampai kenyang di sini. Nah itu syarat hendak berkumpul lawan 2 sahabatmu, yaitu maksudnya Nabi dan Abu Bakar. Nah Sayyidina Umar ini mengamalkan semua ini lah, nah, sehingga beliau wafat dan dikuburkan pun berdekatan dengan kuburan Nabi dan Abu Bakar. Wa usadamu ibnahu syai'an alaihi wassalam Syitan, nah, ini salah tulis ini lah. Syisan atau syitan. Ini syai'an tulisannya salah lah. Wa usa Adamu ibnahu syitan alaihi wassalam bi khamsati asya. Nah, Nabi Adam berwasiat kepada anak bungsunya yaitu Nabi Sid. Ada yang membaca Nabi Syis. Ada Syis, ada Syid. Inilah alaihissalam ini putra bungsu Nabi Adam. Ya, Nabi Adam ini lawan Siti Hawa itu bisian anak kambar tarus. Cuma kambarnya kambar pengantin laki bini itulah. Nanang terakhir. Nah anak yang terakhir ini kada kambar satu aja itu Nabi Sis. Nah ada riwayat menyebutkan bahwa Nabi Sis ini pun kembarannya yang Nabi Khidir. Tapi kada jaraknya ini lebih 6 bulan. Jadi terdahulu Nabi Khidir itu lahir 6 bulan kemudian baru Nabi Sis. Nah ini bukan 6 bulan kada lebih. Nah, sehingga dalam hukum itulah kalau jarak antara anak yang pertama keluar lawan yang kedua itu kada melebihi 6 bulan maka itu dianggap kembar. Ini masalahnya kada mungkin lah dalam penelitian itu. Misalnya yang ini lahir lah, yang saikong nih. Baik itu kada sampai 6 bulan lahir, kada mungkin itu ulahan hanyar.
Ini ulahan nang imbah lahir yang pertama. Karena sekurang-kurangnya lah masa kandungan yang kemungkinan bisa hidup orangnya itu lahir itu 6 bulan. Bila kurang pada 6 bulan dipastikan tidak akan hidup. Nah artinya menimba lahir ini lah pada sampai 6 bulan anggap ulahan hanyar karena mungkin hidup. Nah sementara itu hidup berarti waktu lahir yang pertama sudah ada. Itu kan? Nah jadi 6 bulan lah antara menurut riwayat, cuma riwayat tentang Nabi Khidir ini banyak lah. Itu dari riwayat yang mengatakan Nabi Khidir itu anak Nabi Adam, kembaran Nabi Sis lah. Cuma ini jaraknya 6 bulan antara Nabi Khidir lawan Nabi Sis itu lahirnya. Dahulu Nabi Khidir. Nah cuma ada juga lah yang mengatakan Nabi Khidir ini karena buyutnya Nabi Nuh. Karena Khidir itu Balya bin Malkan bin Arfahsad bin Sam bin Nuh. Jadi ngarantin Balya, Abbasidin Malkan, nah Kaisidin Arfahsad, witan kai itu apa ngarannya? Datu lah, Datu Sidin Sam. Nah, witan Datu ini Nabi Nuh. Apa ngarannya yang kelima dah? Dari hafal ada anak cucu apa cicit intah macam-macam ada hafal. Nah jadi ini Nabi Adam berwasiat kepada anak sidin Nabi Sis alaihi wassalam 5 perkara. Nah, wa amarahu ayyusiya biha auladahu min ba'dihi, dan Nabi Adam menyuruh Nabi Sis untuk berwasiat dengan 5 perkara ini kepada anak-anaknya sesudahnya. Nah jadi ya bahasa kita nih jar Nabi Adam nih aku berwasiat lah nikam nah 5 karena bila aku sudah mati nah ikam wasiatkan lagi nih lah nah, lawan anak-anak ikam yang 5 ini. Artinya ini sangat penting lah wasiat turun menurun. Awaluha yang pertama kullahu kulli auladika awal wa qala lahu lan. Yang pertama Nabi Adam berkata kepada Nabi Sis, kulli auladika katakan kepada anak-anakmu nanti la tatmainnu lid dunia, janganlah kalian tenang dengan dunia. Nah jadi jangan bila dapat dunia atau banyak berisian dunia lalu tenang, jangan. Nah kenapa? Dunia itu akan berubah-ubah lah. Jadi kalau orang ketenangannya, ketentramannya lawan dunia, ketika dunia itu hilang, lah, maka dia pasti akan sangat sedih. Fa initma'nan tubil jannah itma'nan nantu bil jannah al baqiyati fa akhrajani Allahu minha. Karena ujar Nabi Adam, dahulu aku rasa tenang benar lawan surga yang kekal abadi, sebenarnya surga itulah. Maka akhirnya Allah keluarkan aku dari surga. Nah apalagi kalau orang tenang lawan dunia yang panah ini lah, lawan surga aja akhirnya tak keluar. Wasani yang kedua, kullahum la ta'malu bihawa nisaikum fa ini amiltu bihawa mraati wa aqaltu minasyajarati falahikatnin nadamat. Katakan kepada anak cucu engkau, wahai sejarah Nabi Adam, janganlah mereka itu bekerja sesuai dengan keinginan bini-bini mereka. Nah, ini wasiat minta maaf binian lah. Ini memang wasiat Nabi Adam. Jadi pada hakan Nabi Adam lawan anak cucu ikam wahai sis, itu lelakian ini jangan sampai bagawi menuruti keinginan bini aja. Ya kalau kebetulan bujur gak ada apa-apa, tapi artinya kalau bina bertentangan ini jangan dituruti. Kenapa? Karena buktinya ujar Nabi Adam, aku ini bekerja sesuai keinginan biniku.
Sebenarnya Nabi Adam itu apa buah khuldi itu kan kada hakun Nabi Adam. Dia menang bini. Ini iblis juga bang asalnya inilah nang apa membujuk. Makanya nang mengarani khuldi itu pun iblis. Buah itu pada tahu juga ngarannya apa. Tapi iblis mengatakan ini khuldi. Khuldi itu artinya keabadian. Nah ujar iblis Hijab ini dilarang oleh Allah Ta'ala makan ini. Kenapa? Karena Allah merencanakan bahwa engkau ini tidak akan abadi dalam surga. Tapi bila ikan makan buah ini, buah keabadian, maka engkau akan abadi dalam surga. Nah itulah modelnya bujukan iblis ini. Nah lalu Nabi Adam ini sebenarnya ada memang keinginan hendak makan itu. Tapi berpikirlah ini dilarang oleh Allah Ta'ala. Kada wani sakalinya nang bini ini lah. Nah, Siti Hawa ya kan demi keabadian kita makan aja sudah. Nah, akhirnya ya hakun nang laki ini menuruti keinginan bini. Nah, apa yang terjadi? Wa akaltu syajarata, aku makan pohon itu falahikatnin nadamatku, maka akhirnya aku ditimpa penyesalan. Nabi Adam diturunkan ke bumi, nah ini menangis ya kan sekian ratus tahun, sekian puluh tahun dan mendapat sekian ratus tahun, dan adalah menangis dan menyesali perbuatan. Nah makanya doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin itu salah satu doa yang diulang-ulangi oleh Nabi Adam. Inilah ketika beliau menyesal, nah kemudian ada lagi doa yang itu tadi di dalam Quran kan dicantumkan, ada doa lain yang dibaca Nabi Adam tapi ini kada dibuat di Quran, Nabi Muhammad memadahakan. Nah Nabi Adam berdoa, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fatini suli wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dzambi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan ta'alama annahu la yusibuni illa ma qaddamta li wa raddini bi qada'ik. Nah inilah doa Nabi Adam. Nah ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berdoa dengan doa Nabi Adam apalagi dibaca rutin, maka fadilatnya yang pertama dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah yang kedua segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah yang ketiga Allah Ta'ala akan menjadikan bagi orang yang mengamalkan doa itu seolah-olah dia punya saham dalam semua usaha orang. Modelnya kayak ada bisian saham. Jadi orang bahuma ada juga potongan bisian saham, buktinya bila orang mengatam dapatnya barasanya. Ya, atau orang apakah usaha orang berjualan apa aja modelnya kayak bisian saham. Nah, ada aja orang memberi lawannya. Nah itu fadilat nih doa ini luar biasa lah. Nah kemudian yang keempat lah secara khusus Nabi mengatakan wa atatul dunia wahya ragimah, dunia akan mendatanginya, dunia ini menghinakan diri, berserah diri lawaninya. Jadi kadainya ada yang mencari dunia ini, dunia yang menyasahinya. Apalagi doanya sudah ada. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati batini suli wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan ta'alama annahu la yusibuni illa ma qaddamta li wa raddini bi qada'ik. Ada ujungnya itu beda-beda riwayat lah, ada wa raddini bi qada'ik, ada wa ardini bima qasamtahu li. Nah itu cuma maknanya orang lebih aja. Nah ya minimal setiap kali sembahyang 5 waktu baca sekali. Insya Allah lancar. Nah cuma kada usah jadi tujuan bang itunya lah. Pokoknya kita membaca karena Nabi aja menyuruh membaca gitu. Kada usah dibayang-bayang akan dunia datang itu ngarangnya tapi ikhlas membaca.
Nah, jadi ujar Nabi Adam ini kembali kepada Nabi Adam lah. Nah, ya Pak, aku ini gara-gara menuruti keinginan bini, jadi akhirnya aku menyesal. Yaitu tamakan buah khuldi, jagainya Sidin aja seorangan itu mungkin masih kuat Sidin kan. Nah, apa menahan pada makannya itu, tapi gara-gara bini, nah ini lalu kemakan. Wasalis yang ketiga, kullahum kullu amalin turidunahu fanzuru akibatahu. Wa ini law nazartu akibatal amri lam yusibni ma asabani. Nah ujar Nabi Adam yang ketiga, katakan kepada anak cucu engkau wahai sis, semua amal atau pekerjaan yang ingin kalian kerjakan, maka pikirkan dulu akibatnya. Jadi sebelum menggawi itu dipikirkan akibatnya dulu. Nah kenapa? Karena aku dahulu ujar Nabi Adam. Jikalau seandainya aku memikirkan akibatnya, ya kan, maka aku tidak akan ditimpa kehinaan seperti ini. Artinya jika aku panjang pikir dulu, nah inilah makan buah khuldi itu akibatnya karena melanggar larangan Allah, ya pasti Allah Ta'ala murka akan mengeluarkan aku dari surga jika dipikirkan itu. Nah dan akibat dampaknya bukan cuma aku tapi anak cucuku semuaan akhirnya di bumi. Hanya Nabi Adam mengalami kesalahan nih di surga semuaan kita inilah. Nah tetapi sebenarnya itu daripada aja lah secara zahir, namun Allah Ta'ala itu sudah menghamarakan sebelum menciptakan manusia ini jahilun bil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan di muka bumi itu manusia sebagai khalifah. Jadi memang sudah dipadahkan Allah Ta'ala oleh malaikat. Nah cuma nyatanya Nabi Adam itu dianggap Allah di surga. Nah lalu ini supaya sesuai dengan yang awal bahwa manusia itu mesti di bumi dulu lah. Nah lalu diulahkan sebabnya. Soalnya menurang dianggap di surga pada ada sebabnya tiba-tiba diturunkan ke bumi. Nah itu ngalih lah. Pada ada sebabnya. Jadi diulahkan sebab aslinya lah surga itu tidak ada larangan. Namun kena andai kata kena kita nilai di akhirat masuk surga, mudah masuk surga. Itu tidak ada larangan. Jangan yang pikir mananya buah khuldi bahari nang dilarang Nabi Adam itu ada lagi. Karena dalam kitab-kitab tafsir itu ketika membahas ayat-ayat tentang surga itu dikatakan la hajra fiha, tidak ada larangan dalam surga itu. Cuma waktu itu ini satu dilarang untuk Nabi Adam, itu Allah Ta'ala bulah sebab supaya ada alasannya Allah Ta'ala ini menurunkan Nabi Adam dari surga ke bumi. Nah cuma secara zahir ini kan tidak bisa kita menyalahkan Allah Ta'ala seperti itu. Nabi Adam menyalahkan dirinya, jakahinya aku ya Nabi Adam memikirkan akibat memakan buah khuldi itu seapa ada ya kan, ya ibarat kanyangnya itu seapa, tapi akibatnya tak keluar dari surga maka pada temakan. Artinya cuma pada panjang pikir aja waktu itu rupanya. Nah selain desakan daripada bini tadilah, selain daripada godaan daripada iblis. Warabi. Nah kemudian yang keempat, idza tarabat qulubukum min syai'in fajtanibu fa ini hina aqaltu minas syajarati iqtaraba qalbi falam arji walahikanin nadab. Nah ini dua lagi inilah. Ini kan 5 tadilah hanya 3. Nah berarti yang keempat kelima lagi insyaallah kita akan datang. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan serta kekurangan kita zahir dan batin. Berikan taufik dan hidayah kepada kita, berikan ilmu yang Allah selagi bermanfaat, kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dengan syukurnya dalam surga bighairi hisab. Bisurin Nabi wa alin Nabi wa bisuri suratil Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan
والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من نار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا الإخلاص بطلب العلم وبنا الشر وبجميع الطاعات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وصل عليه وسلم